Kata Rasulullah, kalian ini nanti akan mengikuti ajaran dan metode daripada orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, nggak langsung, step by step, pelan-pelan ngikuti. Tadinya ngikuti ini, lah coba. Pakaian, gaya rambut, celana, kemudian warna rambut, ikuti. Nah coba anak SD, rambutnya sudah diwarna. Anak TK, terkadang yang mengagumkan ibunya, dikasih srit, apa itu namanya? Potongan apa itu jenisnya itu? Hah? Ya, dipetal itu. Dipetal lurus. Loh, anak TK, ibunya yang ngomong itu. Benar. Mau hari raya itu, mau hari raya atau setelah hari raya, di iki ibu sing ngongkon. Loh. Ngikuti sejengkal demi sejengkal. Sekarang itu kecil, ibunya mengajari anaknya untuk mengikuti siapa? Ngikuti Rasulullah? Enggak ada seperti itu. Ngikuti sahabat tidak, ngikuti tabi'in tidak, para ulama aulia tidak. Ngikuti siapa? Mereka. Lalu sejengkal demi sejengkal. Setelah itu mulai berkembang sehasta, lebih banyak, lebih besar. Dari pernikahan sudah ngikuti. Pernikahan sudah ngikuti gayanya mereka. Dulu itu nggak ada pernikahan mempelai perempuan itu duduk bersandingan dengan mempelai laki, nggak ada. Khususnya di waktu akad tidak ada. Sekarang KUA-nya manggil, di sing wedok, kalau nunggu gini, loh KUA-nya yang manggil. Ini KUA ini berhubungan dengan agama tapi goblok agama. Manggil, disuruh mempelai perempuannya duduk samping yang laki. Loh ini belum mahram ini. Sebagian tempat dikasih kerudung satu kerudung. Lah goblok temen ini. Loh itu kalau saksinya saat itu ngelihat mempelai perempuan dan bukan mahram, bisa nggak sah akad nikahnya itu. Kenapa? Fasik berarti. Syaratnya wali atau syaratnya syahid itu adamul fiski. Lu dibuat pernikahan dikemas seperti mereka sudah. Wong Indonesia mek dadi artis. Dulu artis tak kayak ngono. Artis sekarang coba niru gayanya mereka. Niru gayanya mereka, nanti lempar bunga. Wah, siapa itu semuanya? Ngikuti siapa? Yang habis nikah di gereja itu loh. Keluar dari gereja ngelempar bunga. Ngikuti siapa? Ngikuti mereka. Makanya sibran bisibrin, diraan bidirain. Bahkan katanya Nabi, misalnya mereka itu masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Loh kenapa kok lubang biawak? Kenapa kok lubang biawak? Kecil, kemudian sempit, susah untuk dimasuki, tapi walaupun susah, walaupun sulit, kalian ngikut, mau. Lah goblok kan? Bodoh kan? Sulit, ya, susah, diikuti. Kadang butuh duit loh untuk ngikuti. Pernikahan, ngikuti mereka, butuh duit. Butuh duit. Gaya rambut, ngikuti mereka, butuh duit. Kadang nggak punya diusahakan. Mau tahun baruan Masehi, butuh duit, ngikuti mereka kan? Ngikuti mereka, butuh duit. Akhirnya apa? Jambret, nyolong. Kenapa? Mengikuti mereka, butuh duit. Susah dijalani sama mereka. Ngikuti. Terus para sahabat tanya, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasara yang kau maksud. Katanya Rasulullah, faman sopo meneng. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya mereka. Makanya apa?
Mereka baru puas kalau kita mengikuti. Lah mereka ini sudah hampir berhasil. Sudah hampir berhasil menjauhkan kita dari Al-Quran. Oh, bisa dikatakan berhasil sudah. Ya. Menjauhkan kita dari ilmu agama dalam sekolahan, hampir berhasil sudah. Berapa coba dalam 1 minggu sekarang? Jangankan yang ya, kalau negeri kita maklumi, yang ada madrasahnya, yang ada kalimat madrasahnya, yang negeri ataupun bukan, agama coba dalam 1 minggu berapa jam? 1 jam mungkin, atau 2 jam. Kemana dulu itu? Madrasah ini kalimatnya madrasah ini, bukan yang negeri seperti SD, SMP, SMA kita maklumi, tapi ini bukan. Awalnya kalimatnya madrasah, tapi agamanya tidak ada. Loh, apa bedanya dengan SD, SMP? Dulu orang masuk ke sana karena apa? Karena di sana lebih banyak agamanya. Sekarang podo, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tapi ijazah dibedakan, kemuliaan dan berharganya dibedakan ijazah. Padahal pelajarannya sama. Tidak berbeda, sama. Sudah berhasil mereka menjauhkan orang-orang dari agama. Kalau dulu kalau mereka nggak belajar di TPQ, ya, tidak belajar di TPQ atau tempat pembelajaran ilmu agama di kampung, mereka itu bisa mendapatkan dari sekolahan. Kalau sekarang nggak bisa. Karena apa? Hampir nggak ada. Hampir tidak ada. Oh, berhasil mereka sudah. Jadi menyusup ini berhasil mereka. Dan mereka tahu, ini kalau Indonesia Islamnya buyar, enteng KB. Kenapa? Terbesar, terbanyak. Baru mereka, makanya mereka nggak pernah puas, terus dirusak ini terus menerus. Sampai kapan? Hatta tatabi amilatahum. Sampai kamu atau umatmu itu mengikuti aturan mereka, mengikuti gaya mereka. Hatta tatabi amilatahum. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad dan mengajarkan kepada Nabi Muhammad atau umatnya untuk apa? Menentang mereka. Menentang mereka. Dengan perkataan apa? Qul inna hudallah wal huda. Katakan wahai Muhammad, atau katakan wahai umatnya Nabi Muhammad. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Apa yang perlu kita katakan sama inna hudallah? Sesungguhnya ajarannya Allah, petunjuknya Allah, aturannya Allah, wal huda. Wal huda, itulah petunjuk. Jadi itulah kebenaran, itulah kesuksesan. Jadi Islam adalah agama yang didikte oleh Allah. Ya, yang didikte oleh Allah. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh, ini bagus, ini enggak bagus, didikte sama Allah. Lah Islam ini adalah kebenaran. Islam ini adalah bagus, indah. Selainnya dhalal, sesat. Wala ini tabata ahwa'ahum, jika kamu wahai Muhammad, jadi Allah bersumpah di sini. Ya, jika kamu wahai Muhammad mengikuti mereka atau umatmu mengikuti mereka, mengikuti pikiran mereka atau mengikuti ajakan mereka, ya, ba'dalladzi ja'aka min ilm, setelah kamu mengetahui daripada ilmu, setelah datang kepadamu pengetahuan, yaitu wahyu. Kalau kita setelah datang kepada kita Al-Quran yang menjelaskan ini kebenaran, ini kesesatan misalnya, jadi kita mengikuti mereka setelah mengetahui. Malaka min waliyin malaka minallahi min waliyin wala nasir. Berarti kamu tidak akan mendapatkan dari Allah penjagaan dan penolong. Jadi enggak ada yang menjaga kamu dan tidak ada yang menolong kamu. Artinya lepas tangan. Ibarat Allah itu sudah enggak ngereken, ya, sudah enggak ngurus sudah. Karena apa?
sudah dikasih tahu, sudah kita misalnya kita ini ya, kita ini sudah dikasih tahu oleh Allah lewat Al-Qur'an, wahyu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu, tapi akhirnya kita mengikuti juga mereka. Padahal sudah dijelaskan Islam adalah agama yang benar dan apa yang diajarkan di dalamnya adalah kebagusan, kebaikan, keindahan, tapi ternyata kita mengikuti mereka. Allah lepas sudah, ya, nggak menjaga dan nggak menolong. Kalau sudah seperti itu, berat kita, susah kita. Yang memberikan segalanya Allah. Yang memberikan apapun kepada kita ini Allah. Kalau sudah Allah tidak, bahaya. Bahaya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kesesatan pikiran, ajaran yang telah dibawa orang-orang Yahudi dan Nasara, dan mudah-mudahan Allah menetapkan kita dalam keadaan yang baik, yang diridhai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.